Hilar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk praktikumnya Anda sudah lakukan ya, Anda sudah coba. Yang mana prinsipnya sederhana kalau kita menggunakan library yang sudah tersedia, ya artinya modelnya sudah di training oleh pihak lain ya, kemudian kita memanfaatkan. Ya, mungkin di awal ini lebih ke penjelasan sedikit lebih detail dari yang Anda dapatkan di sesi praktikum ya, karena memang praktikumnya mohon maaf ini harinya pas hari Rabu ya, itu sering pas jadwal saya ada rapat atau pas saya ada tugas keluar kota sehingga kita terlambat sekitar 2 pertemuan. Ya, jadi deteksi wajah. Ya, deteksi wajah ini salah satu aplikasi ya, salah satu algoritma yang penggunaannya itu cukup unik ya, cukup unik dalam artian bisa dipakai untuk aplikasi yang serius ya, kalau digandeng nantinya dengan face recognition. Jadi setelah lokasi wajah dideteksi ya, kemudian dia diidentifikasi. Jadi kalau face recognition, face detection itu hanya melokalisir wajahnya di mana. Nah, step berikutnya face recognition atau face identification ya, itu mengidentifikasi atau juga merecognize itu wajahnya siapa ya. Umumnya ini salah satu aplikasi yang bisa dikatakan dalam artian untuk aplikasi yang serius ya, katakanlah untuk unlock ya, untuk membuka membuka akses ya, baik itu ke smartphone, akses ke pintu ya. Bahkan kalau dibuat lebih ketat lagi ya, untuk aplikasi-aplikasi security itu dikombinasi ya, wajah dikombinasi dengan pengenalan suaranya ya, jadi wajah dikombinasi dengan pengenalan retinanya ya, sehingga artinya untuk aplikasi-aplikasi yang serius. Tetapi ada juga yang saat ini itu tren ya, juga untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya fun ya, atau hiburan ya. Ini contoh-contoh aplikasi yang sifatnya hiburan yang mungkin Anda pernah pakai ya, yaitu Snapchat ya. Jadi prinsip kerjanya itu adalah yang utama, pertama dideteksi ya, lokasi wajah yang tampak di kamera ataupun gambar ya. Ketika sudah terdeteksi terlokalisir, baru dilakukan rekayasa di lokasi wajah tersebut ya. Macam-macam ya, ada yang dibuat dibuat versi kartunnya seperti contoh ini, ada yang dibuat wajahnya dibuat lucu-lucuan gitu ya. Tapi itu berangkatnya dari algoritma deteksi wajah ya. Umumnya kalau dihubungkan dengan bidang kita ya, elektronika ya, umumnya wajah ini tentu saja didekatkan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih ke aplikasi security ya. Jadi mengenali lokasi wajah ya, kemudian setelah wajahnya dilokalisir, kemudian di crop wajah tersebut, kemudian diidentifikasi ya. Kemudian setelah teridentifikasi baru dihubungkan ke aktuator ya. Aktuatornya bisa macam-macam ya, apakah dibuka tutup atau memberikan info ya ke pemilik ya, pemilik sistem apabila yang masuk di wajah itu bukan orang yang diberi otoritas ya untuk mengakses katakanlah ya. Tapi semuanya berangkat dari deteksi wajah tadi ya.
Ya, deteksi wajah ini sangat penting saat ini. Jadi saya sudah memberikan ilustrasi ya. Deteksi wajah ini adalah tahap awal gitu ya. Tahap awal dalam proses analisa wajah ya. Jadi dalam proses analisa wajah itu tahap awal ya. Misal tahap awal dari face recognition ya. Jadi untuk mengenali wajah seseorang gitu ya. Ada yang satu lagi itu face analysis ya atau face tracking ya. Jadi melihat wajah itu, jadi wajah itu di tracking ya. Apakah kalau yang dekat ya aplikasinya dengan bidang kita elektronik ya, biasanya dia di tracking ya. Apakah pusat perhatian wajahnya yaitu senantiasa menghadap ke yang dituju ya. Jadi dia bukan untuk mengenali itu wajahnya siapa, tapi benar-benar untuk men-tracking apakah misal ada aplikasi ya, aplikasi untuk menguji ya. Jadi ada sistem menguji ya ketertarikan seseorang ya, seberapa orang tertarik terhadap suatu iklan gitu ya. Nah, orang tertarik terhadap suatu iklan itu kan tergantung dari seberapa lama ya wajah seseorang itu memperhatikan iklan tersebut gitu ya. Jangan-jangan tahu sebentar setelah itu pergi gitu ya, wajahnya berpaling gitu ya. Itu ada yang memakai aplikasi semacam ini. Jadi dia wajahnya di tracking ya, sisi menghadapnya itu apakah ke area fokus wajah dan matanya biasanya ya, apakah tetap ke area monitor ya atau dia berpaling ke yang lain. Ya, itu bisa dianalisis. Jadi berapa persen dari durasi iklan diputar ya, wajah dan matanya itu fokus ke arah tertentu, arah yang dikehendaki. Ya, itu ada yang membuat aplikasi-aplikasi seperti itu dan cukup banyak ya atau sudah mulai dipakai ya seperti ini untuk menganalisis misal orang advertising ya, ketika orang katakanlah bidangnya yang membuat iklan itu cara mengujinya yang kuantitatif ya, itu didesain alat semacam itu ya. Jadi men-tracking lokasi wajah dan juga sorot wajah dan matanya itu apakah menuju ke fokus ke layar yang disediakan atau dia berpaling. Ya meskipun tetap yang paling banyak ya, yang paling besar aplikasinya itu adalah nanti yang tahap berikutnya ya, face recognition ya. Tapi tentu saja face recognition ini tidak bisa dilakukan kalau belum kedeteksi wajahnya ya. Atau ketika lokasi wajahnya tidak berhasil dideteksi ya, maka face recognition tidak bisa bekerja. Maka ini terletak pentingnya penggunaan face detection ya, memilih metode face detection yang tepat ya. Jadi kalau kita memilih ya face deteksi yang katakanlah kurang akurat ya, face recognition-nya bagus gitu ya, akurat, tetapi face detection-nya tidak bagus. Ya sama aja nanti maksimal face recognition-nya, performance-nya ya tidak akan lebih dari face detection-nya. Ya, sehingga face detection-nya ini cukup signifikan peranannya. Ya ini face recognition ini macam-macam ya aplikasinya ya, untuk device unlocking, banking ya, kemudian hospitality law enforcement itu untuk penegakan hukum ya, keamanan dan lain-lain ya. Ya, jadi face recognition mirip dengan fingerprint ya. Jadi kalau ada istilah fingerprint itu juga ada istilah face print. Tapi tahap awalnya itu adalah face detection ini. Perbedaannya apa? Saya rasa sudah jelas. Jadi face detection itu adalah untuk mendeteksi lokasi wajah, sementara face recognition itu adalah tahap berikutnya, yaitu yang mirip dengan aplikasi biometrik ya, atau fingerprint, ada istilah face print. Jadi lebih ke mengidentifikasi itu wajahnya siapa, setelah lokasi wajah diidentifikasi.
Sebelum kita masuk ke metode hard cascade ya, tentu kita perlu tahu kelebihan dan kekurangan dari metode deteksi wajah ini. Ya, jadi tidak serta-merta karena kita tahu ada metode deteksi wajah, terus kita semua aplikasi diarahkan ke sini. Ya. Perlu paham juga deteksi wajah ini juga ada kelemahan-kelemahan, ya. Tentunya dia tidak bebas, ini ada istilah foolproof ya, yang tidak bebas, tidak anti kebodohan atau tidak anti kekonyolan. Artinya ada kondisi-kondisi yang mana deteksi wajah ini tidak berhasil mendeteksi gitu ya, tidak bisa mendeteksi dengan sempurna. Ya. Ya, ada beberapa algoritma yang misal kalau matanya salah satu ketutup ya, karena dia strategi untuk deteksinya itu berdasarkan kalau ada dua mata dan dilihat hidung di situ maka baru kedeteksi wajah. Ya, maka dia ketika ada salah satu mata ketutup, entah itu ketutup topi, ketutup perban atau apa, dia tidak bisa tidak berhasil untuk mendeteksi. Atau mungkin ada corak-corak tertentu ya, yang mana dia kedeteksi seperti wajah ya, seperti kemarin waktu Anda praktikum ya, Anda buat programnya itu ada area di bawah leher ya, ada area di bawah leher yang sebetulnya bukan wajah tapi dianggap wajah. Itu karena ketika proses trainingnya mungkin datanya kurang lengkap ya, atau setting kita propertinya mungkin terlalu sensitif ya, sehingga sedikit-sedikit dihubungkan dengan wajah. Ya. Jadi mesti ada ruang keakuratan juga metode juga berpengaruh ya terhadap akurasi dari deteksi wajah. Ya, keuntungan dari deteksi wajah yaitu adalah better security ya, artinya dari sisi security dia cukup bisa diandalkan ya, dalam artian cukup bisa diandalkan dalam artian untuk mengidentifikasi, umumnya memang seperti layaknya manusia ya, itu mengidentifikasi nantinya ya ketika dihubungkan dengan face recognition ya, itu mengidentifikasi atau menentukan identitas manusia itu lebih mudah ketika ditarik dari wajahnya. Ya. Kemudian yang kedua mudah diintegrasikan ya, umumnya memang metode deteksi wajah itu nanti mudah untuk diintegrasikan dengan algoritma-algoritma yang lain. Ya. Misal nanti Anda pakai untuk face recognition ya, deteksi wajahnya pakai hard cascade ya, kemudian nanti untuk identifikasi wajahnya dikombin dengan algoritma AI yang lainnya. Ya, kemudian otomatis identifikasi ya, ini bisa memungkinkan memungkinkan untuk deteksi identitas objek ya atau orang secara otomatis ketika nantinya deteksinya bisa berjalan dengan baik. Yaitu keuntungannya. Cuman kelemahannya ya perlu ruang data yang besar ya. Kalau ingin akurat, misal trainingnya juga perlu data yang besar ya. Kemudian juga kalau implementasi, kalau misal ya Anda akan nantinya gunakan untuk deteksi dan identifikasi seseorang yang menghuni, misal alatnya ya digunakan untuk deteksi dan identifikasi untuk membuka pintu
yang ada di rumah yang anggota keluarganya hanya 5 dengan sistem absensi kelas yang mahasiswanya ada 30, ya itu nanti pengaruh terhadap media penyimpanannya dan juga proses atau lama waktu untuk identifikasinya. Kemudian deteksi juga bisa salah, ya juga bisa keliru, ya karena dia tidak selalu 100%. Kemudian yang ketiga ada beberapa hal terkait dengan privasi, ya jadi ada cukup banyak negara-negara yang tidak memperkenankan ya deteksi berbasis wajah ini. Ya, bentar. Apa? Arif ya. Ya ditaruh di situ aja. Ya. Gini. Ya. Arif saya sendiri. Ya, senun. Senun, Mbak. Ya maaf ada kerap. Kemudian bagaimana caranya ya? Ada beberapa metode ya. Yang salah satu metodenya itu kita pakai di praktikum ini ya. Umumnya pakai machine learning ya dan sejumlah algoritma yang lain ya untuk identifikasi. Sementara algoritma tersebut itu umumnya menggunakan atau berbasis ini ya, berbasis fitur ya. Jadi diekstrak dari gambarnya itu ya dilakukan operasi matematik untuk mengambil fiturnya. Nah, dari fitur tersebut itu nanti ditentukan apakah itu adalah wajah yang dianggap sebagai wajah atau tidak. Ada fitur base ya, knowledge base ya. Kemudian template matching. Template matching ini ya dibandingkan gitu ya, dibandingkan apple to apple dengan database yang ada ya. Ada appearance base dan juga kombinasi dari ketiga atau keempatnya ini. Nah, untuk yang kita pelajari atau yang kita pakai ya atau kita kenali ya, yang kita ambil salah satu di sini itu adalah deteksi wajah dengan metode Hair Cascade ya. Tentu ada alasan ya kenapa dipilih metode ini ya. Salah satu alasan utamanya adalah metode ini bisa dikatakan yang paling ringan gitu ya. Yang paling ringan dalam artian mudah dieksekusi di platform dengan prosesor yang low resource ya, artinya yang tidak terlalu canggih ya. Itu dia tetap bisa memberikan performa pengenalan yang cukup akurat dan yang terpenting adalah waktu prosesnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Jadi masih bisa real time itu masih bisa didapat ya. Jadi tidak nunggu lama hanya untuk melokalisir lokasi wajah ya. Jadi keuntungan utama ya Hair Cascade dibandingkan metode-metode lain yang berbasis fitur base ini itu adalah dia proses waktu eksekusi ya, prosesnya relatif jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode lain ya. Meskipun bisa jadi metode lain terutama yang berbasis deep learning yaitu lebih akurat ya, tetapi yang Hair Cascade ini lebih cepat prosesnya ya. Karena kenapa kita memilih Hair Cascade yang kalah akurat katakanlah dengan yang deep learning katakanlah ya. Karena ada aplikasi tertentu yang kita bisa mengkondisikan pencahayaan ya, sudut ya, arah ke kamera ya. Maka itu akan meningkatkan performance-nya, keakuratannya ya. Misal cahayanya bisa kita kondisikan tingkat keterahannya gitu ya, tingkat lux dari wajah ya yang akan disorot oleh kamera
bisa dikondisikan, yaitu sudah akan meningkatkan cukup besar, gitu ya. Performance-nya bisa mencapai 98%, katakanlah 99% ya, karena dikondisikan. Apalagi juga misal arah dari wajahnya kita kondisikan ya, jadi penggunanya itu sudah meningkat lagi. Sehingga tidak perlu untuk case seperti itu tidak perlu tidak perlu menggunakan algoritma lain yang lebih kompleks, katakanlah proses matematiknya ya. Sementara kita bisa siasati atau kita lakukan trik yang memang memungkinkan ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Misal ya contoh aplikasi untuk absensi katakanlah gitu ya. Kan kita bisa mengkondisikan ruang absensinya ya, itu bisa kita kondisikan wajahnya ya. Menghadapnya ke kamera bisa kita kondisikan. Ya, sehingga kita tidak perlu metode yang canggih atau yang kompleks, yang proses matematiknya lebih rumit ya. Kita tetap akan mendapatkan deteksi lokasi wajah dengan akurat ya, kemudian juga waktunya cepat. Ya, sementara metodenya sendiri ya, hair cascade ini sebetulnya umum ya, artinya tidak hanya untuk wajah ya, tapi bisa untuk yang lain-lain ya, seperti yang sudah Anda lakukan ya. Hair cascade itu juga ada yang dimanfaatkan untuk deteksi lokasi bibir ya, deteksi bibir, deteksi senyuman ya, deteksi mata ya. Nah, itu metodenya hair cascade ya, tetapi dia di training ya dengan dataset yang berbeda ya. Jadi kalau sebelumnya untuk yang deteksi wajah berarti dia dataset untuk mentrainingnya ya, machine learningnya sudah ambil fiturnya ya, data gambar-gambar tersebut itu berbasis gambar-gambar wajah ya. Nah, tapi artinya dia kalau yang umum ya, artinya yang wajah ya, mata itu sudah dilakukan oleh orang lain dengan sejumlah dataset yang cukup besar ya, sehingga bisa mendeteksi ya secara umum wajah dari setiap orang. Metodenya ini pertama dirilis ya oleh Viola dan Jones ya, peneliti Viola dan Jones itu awal tahun 2000 ya, tahun 2001 di paper ini ya, Rapid Object Detection Using Boosted Cascade ya of Simple Features ya. Jadi awalnya memang tidak semuanya dipakai untuk wajah, tapi kemudian berbasis ini kemudian difungsikan untuk deteksi wajah. Ini tadi ya Viola Jones ya, ini basisnya machine learning dengan machine learning fitur based ya, diambil fiturnya. Ini kita lihat ya. Bentar saya. Bentar. Saya perbaiki dulu biar nggak empuk. Ya, jadi idenya itu seperti ini ya. Jadi Anda sudah menggunakan hair cascade ini. Di sini saya jelaskan prinsip kerjanya ya dari hair cascade. Ya, namanya adalah cascade. Ya, berarti itu kan digandeng-gandeng, dirangkai gitu ya, disambung menyambung kalau memenuhi syarat seperti ini ya. Jadi apakah memenuhi syarat ya, layak lanjut, nggak layak dia di reject, layak lanjut, nggak layak di reject. Ketika menyambung dengan yang lain, ini namanya cascade. Logikanya bagaimana ya supaya dia prosesnya cepat ya,
Jadi ketika mendeteksi suatu objek ya, apakah dianggap face atau wajah atau tidak, itu basisnya itu fitur ya. Fitur ini adalah ciri-ciri khusus yang umumnya nampak di wajah seseorang ya, yang mana dari ciri tersebut ya atau informasi ya, data tersebut ya orang mudah diidentifikasikan. Masa gambar, maaf ya, objek itu mudah diidentifikasikan sebagai ada gambar wajah atau tidak disebut ya, itu dari informasi fitur tersebut, di mana di sini terlihat ya dan masuk akal, semakin banyak fiturnya ya yang dikenali, maka dia semakin teliti gitu ya, semakin teliti. Ini kan apa, precision sama recall-nya ya, semakin ke atas itu semakin 100, semakin ke sini juga 100. Artinya semakin ke pojok kanan atas ya, itu maka akurasinya semakin baik ya. Jadi kalau ke bawah sini dia recall-nya 100% ya, tetapi precision-nya rendah ya. Ingat teori precision sama recall kemarin ya. Jadi precision itu kalau ada objek 100 ya, dia nebak 3 dan 3-3-nya betul lah, itu 100%. Tapi kalau ada yang salah itu baru nanti, berarti di sini artinya kalau presisinya masih rendah, jadi banyak yang dia tebak sebagai wajah itu masih keliru. Ya, balik lagi ya. Di sini artinya kalau fiturnya semakin banyak ya yang diterapkan, maka untuk menentukan wajah itu lebih mudah, lebih akurat ya. Cuman masalahnya adalah semakin banyak fitur ya yang langsung diterapkan untuk mengidentifikasi ya, itu prosesnya semakin lama ya. Jadi semakin lama, misal ada satu gambar ya, ukurannya 1 Full HD ya, ke 2 megapiksel. Kemudian dari situ kita ingin mendeteksi wajah ya, katakanlah nanti gambarnya itu dipotong di kotak-kotak kecil gitu ya, jadi buat sejumlah window ya, nggak salah ilustrasikan ya. Misal ini gambarnya, ya umumnya nanti metodenya dia dipotong kotak-kotak kecil gini ya. Cuman nggak langsung seperti ini, tapi dia ada jeda gitu ya, jeda geser sedikit, digeser sedikit gitu. Dan itu dicek semua fiturnya, 100 fitur, itu prosesnya akan lama ya. Memang dia langsung akurat tapi lama. Nah, caranya metodenya Viola-John kemudian disempurnakan lagi di sini itu adalah dia berjenjang ya. Pertama dicek dulu ya dengan 3 fitur. Nah, ini kan prosesnya cepat ya, saringan awal. Nah, nanti lolos saringan awal, dia di saringan yang kedua, dicek 30 fitur. Ya. Sehingga terakhir nanti yang dicek 100 fitur itu sudah nggak banyak. Ya. Jadi yang dicek dengan 100 fitur itu dia nggak banyak. Jadi ya mungkin hanya sekian kandidat saja ya untuk finalisasi. Ya. Sementara di proses-proses awalnya cukup dengan fitur yang sedikit. Jadi ini yang meskipun idenya ini sepertinya biasa, tapi dia Viola dan John ya ini yang menemukan pertama ide ini. Jadi ya dia berhak untuk namanya diabadikan, dikenal ya, banyak dikenal oleh orang sebagai pencetus awal. Jadi konsepnya itu simple tapi efektif ya. Jadi dia ngeceknya berjenjang karena dalam satu gambar apalagi pikselnya besar ya, kemudian di kotak-kotak kecil-kecil ya, itu dipotong kecil-kecil ya untuk dicek ada wajah atau tidak di situ. Kalau langsung dicek fitur dalam jumlah banyak ya, maka akan lambat prosesnya. Nah, strateginya dia bertahap ya. Jadi saringan awal 3 fitur, nanti yang lolos itu nanti di crop semua. Ya, mungkin ada kandidat 100, dicek lagi 30, kandidatnya tinggal 5 dicek lagi 100 fitur, kemungkinan hanya ada 2. Ya, nah, itu caranya. Hanya 2
hanya 2 kandidat, dicek dengan 100 fitur, ya waktunya tetap cepat. Itu ya, jadi idenya seperti itu. Jadi konsep prinsip hair cascade, kenapa dinamai cascade, itu adalah seperti demikian. Ya. Algoritmanya ada 4 tahap ya. Pertama fitur selection ya, kemudian membuat integral limit, ada post training, cascading classifier. Ini tahapan secara umum, nanti kita lihat ilustrasinya ya. Tahapannya 4 ini ya, hair cascade itu. Yang pertama hair cascade fitur. Nah, ini fiturnya ya. Karena untuk mendeteksi wajah ya, maka umumnya ini beberapa contoh fitur yang dipakai ya. Pertama edge fitur, deteksi tepinya. Line fitur, deteksi barisnya, kemudian full rectangle fitur, jadi garis-garis yang semacam ini ya. Nah, misal ini tadi yang contoh ya, garis yang ini itu nanti mudah menangkap area tepi di sekitar mata ini ya. Kemudian yang ini ya, itu nanti mudah menangkap area di sekitar sini. Garisnya tajam nanti fiturnya di sebelah sini, lebih tebal katakanlah ya. Oh ya, tapi tentu saja fiturnya tidak hanya ini ya, ada sejumlah fitur yang lain. Ini contoh operasinya ya, misal dalam satu gambar ya, ukurannya nggak terlalu besar, 320 kali 240. Nah, kemudian dia nanti bergerak dalam potongan-potongan kecil ya, sub window. Potongan. Setiap potongan itu nanti dicek ada wajah atau tidak. Nah, misal ini ketemu wajah. Ya, tahap awal ya, karena tahap awal ini semua wajah ketangkap ya, ini wajahnya anjing ya. Itu maka sementara dianggap wajah karena ini ada mata misalnya ya. Ada fitur mata di situ kelihatan. Karena nggak teliti ya. Masih yang pokoknya kandidat wajah masuk. Terus jadi sub window semua itu sini geser terus ya, geser semua ya. Kemudian misal ini kalau ada gambar yang ini contoh, itu contoh prinsip kerjanya ya. Sekarang kalau gambar dia gerak terus, dia gerak di scanning ya terus. Nah, ini ketemu kandidat ya, disimpan ya. Kemudian juga wajahnya di scale ya, diperbesar, diperkecil ya. Kalau Anda mainkan scale-nya itu kan ya, ada scale-nya 1, ada 1,1 ya. Itu pengaruhnya di sini ya. Ini ketemu misal ya. Ini kemudian ketemu misal sub window itu berarti diambil 20 kali 20, ketemu wajah ya. Misal pakai fitur HAR-nya tadi ya, diterapkan. Kalau lolos ya. Kalau tidak lolos ya sudah, dia di-reject ya, kandidat yang kotak tadi di-reject ya. Kalau dia lolos ya maka di proses berikutnya ya. Terus seperti itu ya. Nah, untuk proses ketemu ya, ketemu gambar, katakanlah contoh yang Anda pakai kemarin ya, yang frontal face, artinya face detection tetapi tampak wajah depan, itu lebih kurang ada 20.000 fitur yang diperhitungkan ya. Ada 2000 fitur yang diperhitungkan, kemudian dia prosesnya dibagi menjadi 22 tahap. Ya, jadi hair cascade-nya itu sampai 22 step ya. Jadi pertama dia 2 fitur, kemudian step kedua 5 fitur, 16 fitur. Tentu saja semakin ke proses berikutnya ya, kandidatnya semakin kecil
kandidatnya semakin kecil ya, sehingga prosesnya itu stabil waktunya, kecepatannya. Jadi ini yang letak keuntungan dari hard cascade ini. Terus ya, kalau pas baru kalau sampai terakhir final baru dia menandai koordinat tersebut bahwasanya ada wajah kedeteksi. Ya meskipun demikian tetap aja tidak menutup kemungkinan dia keliru ya, jadi keliru seperti yang sudah Anda coba kemarin, kadang wajah di area tertentu yang sebetulnya bukan wajah itu dia menganggap ada wajah. Ya. Sementara kalau fungsinya ini mungkin tidak perlu panjang lebar karena sudah Anda pakai ya, sudah Anda pakai, sudah Anda coba ya. Oh ya, ini kemudian proses trainingnya ini untuk di teori kemarin sudah di praktikum sudah sempat saya jelaskan. Untuk proses mendapatkan model yang Anda pakai itu dia di training dengan 2 macam gambar ya, dalam 2 folder yang berbeda katakanlah. Pertama dengan gambar-gambar yang positif, ini adalah potongan gambar yang ada wajah di situ. Kemudian yang negatif artinya gambar-gambar yang bukan wajah di situ. Umumnya yang negatif image ini adalah background ya, jadi background yang biasanya muncul di background orang ketika foto atau ketika tampak gambarnya ya. Atau juga bisa dipasang gambar lain yang intinya di sini yang bukan wajah manusia ya. Di training kalau sudah lolos di sini disimpan sebagai file XML yang Anda pakai seperti itu ya, kemudian sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian lebih detail yang detect multiscale ya, ketika praktikum kemarin itu ada beberapa properti di sini yang sebetulnya bisa Anda mainkan yang fungsinya untuk meningkatkan akurasi ketika mendeteksi wajah ya. Misal yang kemarin adalah scale factor ya. Scale factornya ini semakin kecil nilainya dia sensitivitasnya semakin besar ya. Kemudian juga tetangganya ya, area yang diperhatikan ya semakin besar ya itu dia semakin sensitif juga. Kemudian ini minimum size ya, itu artinya kalau ukuran pixelnya ya panjang ini size-nya berapa kali berapa gitu ya. Kalau tidak diisi berarti bebas. Makanya wajar ketika ada muncul kotak-kotak kecil yang bukan wajah tapi dianggap wajah, itu bisa jadi. Tapi kalau kita tentukan di sini, maka itu juga akan membantu untuk memfilter agar tidak semuanya dimasukkan sebagai wajah. Ya, saya rasa ini sudah ya, kemarin sudah Anda pakai, jadi nggak perlu terlalu detail. Di yang Anda pakai .xml ini adalah pre-train model yang sudah dilakukan oleh orang lain ya, disimpan dan Anda tinggal memanfaatkan. Misal kalau Anda proyek akhir ya pakai model ini. Ya. Tentu saja proyek akhir ini kan bagian, misal Anda deteksi wajah untuk identifikasi wajah katakanlah ya, untuk aplikasi tertentu. Salah satu tahapannya kan mendeteksi lokasi wajah dulu sebelum identifikasi. Nah ini ketika Anda menggunakan ini ya, itu harus paham kenapa memilih hard cascade, kenapa bukan yang lain. Ya. Itu harus paham. Ya. Keuntungannya apa Anda jelaskan, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Bagaimana menyiasati kekurangan supaya maksimal keuntungannya. Ya. Itu harus Anda paham. Ya. Ya, kelebihannya adalah dari sisi prosesnya lebih cepat. Ya. Kelemahannya dia akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan
dibandingkan dengan algoritma lain, terutama yang pakai berbasis deep learning ya. Dia lebih masih kalah katakanlah. Tetapi itu bisa disiasati dengan mengatur karena aplikasinya memang memungkinkan untuk mengkondisikan ruangan. Itu bisa. Itu perlu dijelaskan juga. Jadi tidak hanya sekedar dipakai gitu ya. Namanya detect multiscale, ini input, skalanya, terus tetangganya itu diambil berapa ya. Ya, saya rasa ini nggak perlu. Nah, ini tadi. Nah, ini contoh ya, contoh yang dia tidak bebas error ya, dia tidak bebas keliru ya. Nah, ini di sini ini tetap dianggap wajah gitu ya. Mungkin kita ngelihatnya kok bisa gitu ya. Sudah diproses berapa tadi? 22 tahap dari 2000 fitur, 22 tahap ini masih dianggap ada wajah di sini. Ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena ya memang cara kerja dari Hercescape ya, cara kerja dari Hercescape itu memang basisnya fitur ya, jadi tidak utuh. Misal wajah gini ya, nyari dulu lokasi matanya, narik hidung, narik bibir ya, bukan seperti itu dia cara kerjanya. Jadi tadi ada di sini ya, tadi dikira di sini ada lekukan ya, ada lekukan ya. Di sini mungkin juga ini lekukan ini mungkin dianggap mirip dengan lekukan hidung ya. Di sini ini mungkin dianggap mirip ada lekukan mata ya. Di sini mirip ada kalau dia digerikan ya, itu mirip ada lekukan bibir ya, sehingga mirip ya, sehingga mirip, fiturnya mirip, makanya muncul ini dianggap wajar. Meskipun ini bisa dikurangi, kemarin itu atur ya propertinya ya, ketika Anda atur propertinya ya hal-hal yang bisa dihilangkan. Ya. Kemudian yang terakhir ya, tadi kita singgung bahwasanya beberapa kali saya singgung bahwasanya yang basisnya machine learning dengan yang fitur base ya, fitur ekstraksi base. Kemudian beberapa kali saya singgung dia akurasinya masih kalah dengan yang berbasis CNN atau deep learning ya. Ini ada metode MT-CNN. Ini library-nya juga ada. Ini sudah siap Anda pakai. Jadi kalau Anda pakai OpenCV, kemudian pakai library OpenCV ya, Python dicari MT-CNN gitu ya. Untuk deteksi lokasi wajah ya, itu tinggal caranya mirip ya, mirip dengan yang cara Hercescape itu. Ya tinggal sintaksnya aja dikenali ya. Itu bisa didapat ya. Nah, cuman di sini kita lihat ya tingkat akurasinya ya, tingkat akurasinya dari precision dan recall-nya. Jadi kalau yang masih lupa precision recall dicek lagi di pertemuan sebelumnya terkait dengan precision itu apa, recall apa. Karena ini penting ya, nanti di UAS yaitu mesti keluar ya, baik tentu saja bukan precision itu apa, recall itu apa, bukan. Jadi langsung ke aplikasi penggunaan ya. Jadi ada aplikasi atau ada problem ya. Kemudian Anda hitung tingkat akurasinya bagaimana ya. Kemudian kalau di project ya, project pengolahan citra ya, praktikum pengolahan citra itu Anda diharuskan juga untuk menghitung precision dan recall dari program yang Anda buat ya, misal seperti itu juga harus Anda perhatikan. Dan nanti kalau di Anda yang proyek akhirnya ada hubungannya dengan deteksi objek ya, deteksi wajah, deteksi identifikasi orangnya, ada berapa wajah, berapa orang di situ, itu ukurannya salah satunya yang perlu Anda masukkan precision recall. Tidak boleh Anda langsung pakai akurasi sama dengan sekian, kemudian tidak ada sandaran akademiknya ya, referensinya. Kalau Anda precision recall ya, standar itu ada, jadi Anda bisa dapatkan ada dokumen standarnya ya,
reference-nya, maksudnya reference akademiknya itu ada. Ya. Jadi dikeluarkan oleh National Instrument Standardization apa gitu ya. Anda bisa cari NIST apa gitu. Itu jelas ya, rujukannya jelas. Nah, ini perlu Anda hitung. Balik lagi ya. RCSGate metodenya machine learning ya. CNN, ini Pak MMT CNN ini deep learning. Ini dites dengan dataset yang sama ya, namanya UTK-FISH, yaitu dites dengan 24.000 wajah. Sama, ini juga dengan 24, artinya datasetnya sama ya. Jadi digunakan untuk mendeteksi dari data set yang sama, jadi dari data percobaan yang sama. Di sini terlihat ya jumlah yang berhasil teridentifikasi ya itu adalah 19 ribuan sekian ya. Kemudian yang ini itu adalah 21.000 sekian ya. Jadi seperti ini, jadi kita lihat bahwasanya memang ya dari ini terlihat ya bahwasanya untuk yang RCSGate sama MTCNN ini berhasil mendeteksi wajah dari sekian jumlah ini itu dia lebih besar ya. Ya, ketika dicek dari 21.666 wajah ini itu diidentifikasi presisinya 98 ya. Tentu saja berarti masih ada yang salah ya. Presisinya 98. Berarti juga ada wajah yang dari yang seharusnya wajah tapi belum dianggap wajah ya. Jadi ada sekitar berapa? 1.000, 2.000 sekian ya. Contoh itu yang tidak deteksi wajah. Ya mungkin wajahnya yang agak miring ya atau ketutup rambut atau apa ya. Tapi di sini 98% sudah sangat bagus ya. Kemudian recall-nya 89. Presisinya 9, yang ini sementara yang RCSGate 95 ini 82 ya. Artinya ini dites dengan kondisi, catatannya dites dengan kondisi semua gambar yang ada di dataset ini ya. Jadi kalau ingin tahu ya tinggal di search saja UTK-FISH itu sampelnya seperti apa sih wajahnya ya. Kalau kita pakai di aplikasi kita ya itu kita bisa punya kesempatan gitu ya. Apakah kita perhatikan apakah aplikasinya itu pencahayaannya tidak boleh dikontrol gitu ya. Kalau tidak boleh dikontrol ya memang agak rumit ya. Kalau gelap tentu saja wajahnya tidak kelihatan. Tapi kalau kita terapkan aplikasi ini di area yang kamera pencahayaannya bisa kita kontrol ya. Apalagi sampai posisi hadap wajahnya itu bisa kita atur ya, tentu saja ini masih bisa meningkat lagi precision dan recall-nya. Jadi precision recall itu untuk catatan sampel gambar ini ya, sampel dataset ini. Artinya kalau di aplikasi yang kita pakai ya kita uji lagi gitu ya. Kita bisa uji lagi. Ya. Baik, saya rasa itu ya untuk materi hari ini. Untuk berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya kita masuk pengantar dari algoritma CNN ya. Jadi paling enggak Anda paham ya CNN itu apa ya. Kemudian apa itu maksudnya pre-train model ya. Kemudian bagaimana menggunakan pre-train model ya. Kemudian bagaimana melakukan tuning ya atau rekayasa minimal dari model yang sudah dibuat orang lain ya sehingga bisa digunakan untuk aplikasi kita, yaitu nanti kita lakukan di pekan depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari Anda?
Sudah cukup? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan. Sampai ketemu lagi pekan depan hari Senin ya, sesi praktikum. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.